Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ica Tresnawati Situmeang dengan nomor NPM 211400082 dari kelas 2D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Urgensi Media dalam Proses Pembelajaran dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran. Selanjutnya saya akan ke isi materi. Baik, selanjutnya isi materi saya bab 1 atau pendahuluan. A. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dewasa ini dalam dunia hiburan semakin pesat, sehingga anak-anak lebih suka melihat sinetron, film, main game, internet yang akan menjadi guru mereka daripada mendengarkan pembelajaran guru di kelas. Oleh karena itu, guru zaman sekarang dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang menarik sekaligus menghibur agar tidak kalah dengan teknologi informasi dan dunia hiburan yang semakin canggih pada saat ini. B. Rumusan masalah. C. Tujuan. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian media pembelajaran. Secara etimologi, media berasal dari bahasa Latin atau medium yang berarti penataran atau pengantar. Lebih lanjut, media merupakan sarana penyaluran pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan media adalah perantaraan atau alat bantu yang dapat digunakan oleh guru atau tenaga pendidik dalam proses pembelajaran. Keberadaan media berguna dalam proses penyampaian pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Dengan memanfaatkan teknologi komputer, diharapkan bahwa audio visual pembelajaran dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran yang lebih menarik, termasuk visualisasi materi bahan ajar sehingga lebih menarik di kalangan peserta didik. B. Peran tenaga pengajar dalam perencanaan penggunaan media yang efektif. Di dunia pendidikan saat ini mengalami kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, khususnya teknologi informasi. Kemajuan tersebut sangat berpengaruh terhadap implementasi media pembelajaran di dalam kelas. Dengan adanya kemajuan tersebut, guru dapat menggunakan berbagai media sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran, sehingga membuat proses pembelajaran lebih menarik. Selain itu juga semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, banyak sekali media yang akan dipilih untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Tidak sedikit para guru yang keliru pemilihan media pembelajaran sehingga membuat para peserta didik atau siswa merasa bosan, bahkan tidak memberi kesan apapun pada pesan yang disampaikan melalui media yang digunakan. Oleh karena itu, dalam pemilihan media, hendaknya seorang tenaga pengajar mampu merencanakan penggunaan kebutuhan media yang akan diimplementasikan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. C. Klasifikasi media pembelajaran. Secara umum telah banyak diketahui, pembagian media pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori umum, yaitu audio, visual, dan audiovisual. Dalam operasionalnya, pada proses pembelajaran, ketiga jenis media tersebut mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran. Menurut Nasution dalam Syarifuddin mengumumkan ciri khas atau karakteristik suatu media berbeda berdasarkan tujuan yang dimaksud dengan pengelompokan. Adapun spesifikasi yang ditemukan oleh Anderson dalam Maimuna yaitu yang pertama, media audia, media cetak, media audio cetak, media proyek visual diam, media proyek visual diam dengan audio, media visual gerak, media visual gerak dengan audio, media benda, dan yang terakhir komputer. D. Urgensi media dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran efektif terjadi jika media pembelajaran yang digunakan memiliki kesan pada peserta didik. Kesan pada
media yang digunakan menggambarkan urgensi media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Secara garis besar, urgensi media dalam proses pembelajaran mempunyai fungsi sebagai berikut. Adapun tujuan yang dimaksud yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas, sehingga mempermudah siswa dalam memahami pesan yang disampaikan, mengatasi keterbatasan ruang dan daya indera, menarik minat perhatian siswa dalam proses pembelajaran, menimbulkan gairah belajar siswa, memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antar siswa didik dengan lingkungan dan kenyataan. Jika media memiliki urgensi dalam pembelajaran, setidaknya alur pemanfaatan media adalah: yang pertama sumber media atau pesan, dan yang terakhir adalah penerimaan. Secara deskriptif, alur penggunaan media pembelajaran dimulai dari sumber pesan, yakni seorang guru menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik dengan menggunakan media. Di dalam media berisi tentang pesan. Adapun pesan dalam media berisikan tentang materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran saat di kelas. Bab 3 atau penutup. Kesimpulan. Dalam proses pembelajaran banyak sekali pemilihan media yang akan dipilih untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Tidak sedikit para guru yang keliru dalam pemilihan media pembelajaran hingga membuat para peserta didik atau siswa merasa bosan, bahkan tidak memberi kesan apapun pesan yang disampaikan melalui media yang digunakan. Oleh karena itu, dalam pemilihan media hendaknya seorang tenaga pengajar mampu merencanakan penggunaan kebutuhan yang akan diimplementasikan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari penyampaian makalah yang saya buat, saya mohon maaf karena saya masih merupakan pelajar yang berkesalahan. Sekian dan terima kasih.